Disabotase ye. Nah, kembali lagi soal masalah verifikasi tentang pemilu di 2029, ijazah wapres atau presnya itu harus diverifikasi. Boleh dong nenek-nenek juga daftar kan? Ya kan? Atau anak SMP, yang penting punya skill kan? Kalian mau tahu? Rencana ini jauh-jauh hari udah disetting sedemikian rupa. Seperti pemilu yang udah sebulan lagi belum pemilu, quick on udah diumumkan sama yang namanya Kodari. Seakan-akan Kodari juga berbuat tidak pro sama mereka. Jangan lupa ya. Ada apa pertanyaan kita? KPU udah verifikasi jauh-jauh hari. Bukankah orang titipan ketua KPU sekarang ini? Perlu rakyat ketahui ya, saat ini Indonesia harus jeli. KPU kita telusuri siapa mereka, dari kalangan siapa, pilihan siapa, termasuk nanti ya Bawaslu-nya, kemudian besok ya jaksanya. Supaya apa? Tuntutan rakyat itu tidak dikabulkan ya, jaksanya, hakimnya perlu ditelusuri, karena mengingat gaji hakim akan dinaikkan terus ya kan. Nah, jadi salah satunya itu. Kenapa sih udah disetting jauh-jauh hari? Penyetingan ini ada unsur nggak kalau Kaisang nanti maju atau Gibran yang besok maju, supaya nggak berbenturan masalah umur? Itu salah satunya. Kemudian ijazah tidak dipertanyakan. Ya, kemudian kita mengingat kembali ada orang ya tiba-tiba mau jadi menteri kemarin ya, jauh-jauh hari ya habis dapat hadiah 5 miliar dari EKN, dari presiden waktu itu ya. Terus dia jalan-jalan ke Thailand, tiba-tiba dapat gelar doktor. Ya, jadi di situ saja kita paham. Jadi latar belakang pendidikan itu nggak penting kan, dari A sampai Z itu nggak perlu, ya kan? Nggak perlu. Artinya asal ada uang. Ijazah palsu pun juga maju kan, bisa kan? Contoh Raffi Ahmad dengan tamat SMP enggak kan? Ya kan? Berpendidikan dari mana? Enggak kan? Tahu-tahu dia dapat gelar doktor ya. Nah, tanpa pendidikan pun seperti Deddy Corbuzier ya, maaf nih Bang Deddy Anda sebagai podcast ya, maaf. Nah, juga Deddy Corbuzier kemarin itu kan tahu-tahu dapat juga pangkat kan dari TNI tanpa pelatihan. Itu gampang sekali, asal pro sama orang-orang yang beginian ya. Kalau rakyat biasa begini mah bisa-bisanya dapat apaan? Gelar intimidasi ya. Itu salah satunya. Gue cuman bertanya, kenapa yang namanya KPU udah menyeting ini jauh-jauh hari, verifikasi ini. Gue khawatir besok salah satunya mahkamah akan memutuskan berbenturan umur, kemudahan, bisa jadi Kaisang maju atau mantu maju atau Gibrannya yang maju. Itu salah satunya ya. Karena ada orang seperti yang diundang buzzer istana ini sekarang ini juga udah banyak itu ya, buzzer-buzzernya udah banyak selalu diundang ya. Istana jadi istana buzzer sekarang ini. Buzzer keluar masuk bebas loh. Dulu mahasiswa aja susah lo masuk sana ya. Jadi sekarang ini ya, apalagi penyerangan itu ya, Gibran salah satunya harapan saya. Ya, itu kata Mak Lampir yang namanya DJ Arbi, siapa itu yang dipanggil itu ya. Sekarang ini banyak lah ya yang menyamar ojol lah, apalah itu buzzer mereka ini berlagak ojol segala macam. Ini banyak loh yang diundang di istana ya, foto-fotoan ya, happy-happyan sama wapres. Banyak loh. Istana saat ini dipenuhi sama buzzer loh. Ya, itu baru lo sebut buzzer bayaran. Jangan teriak-teriak ke kita ini, lu dibayar berapa? Lu buzzer dibayar berapa? Buzzer teriak buzzer. Ya, dibayar teriak bayar lo. Betul kan? Coba kalau nggak percaya nanti semua akan terbukti ya, semua akan terbukti bro. Kenapa? Jauh-jauh hari udah menyeting ini KPU. Perlu dipertanyakan KPU ini siapa? Besok rakyat Indonesia ini penuh pengawasan bersama ya, tanpa ada persatuan kita ya di rakyat Indonesia ini membela yang kebenaran ini. Apa yang diperbuat pejabat ya, apa yang setting itu lebih jeli lagi kita mengawasinya. Baik itu Bawaslu-nya, KPU-nya, jaksanya siapa, MK-nya siapa, perlu dipertanyakan. Buat hakim-hakim yang udah dinaikkan gajinya, kalian jangan asal ketuk palu saja besok ya, ketika ada tuntutan rakyat itu karena pemilu tidak sesuai. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah, sangat kelihatan sekali ya permainan KPU mau sembunyikan ijazah, yang dimana sebenarnya itu tidak terlalu menjadi sebuah permasalahan. Komisi Pemilihan Umum harusnya mampu memberikan dan menunjukkan supaya tidak ada kegaduhan di kalangan masyarakat saat ini. Nah, pelan-pelan kita mengetahui bahwasanya memang ijazah presiden, wakil presiden ya
diduga, yaitu seperti mantan presiden kita Jokowi dan saat ini Gibran Rakabuming Raka, wakil presiden kita yang ijazahnya selalu diduga palsu. Ada banyak orang-orang yang mempertanyakan hal ini. Kenapa mereka mempertanyakan tentang itu? Dikarenakan begitu banyak yang memanipulasi data sekarang ini. Nah, kesempatan-kesempatan seperti inilah yang perlu untuk kita ketahui bersama-sama bahwa sangat ketahuan sekali, ya, sangat ketahuan dan kelihatan cara-cara seorang Komisi Pemilihan Umum untuk pro kepada Gibran supaya tidak ada yang namanya publikasi data tersebut atau diperlihatkan kepada publik. Alhamdulillah Bu Widya hadir untuk memberikan kebenaran dan pencerahannya lebih cerdas untuk Indonesia. Lebih hati-hati memilih, jangan cari orang yang tidak berkompetensi untuk Indonesia, pilih orang yang jelas latar belakang pendidikannya supaya tidak ada lagi keadaan seperti ini. Jadi ke depan lebih bagus ketika ada yang mencalonkan jadi wakil presiden ataupun presidennya, itu harus dicek benar latar belakangnya seperti apa, track recordnya seperti apa, harus dicek benar-benar. Nah, bahkan sampai sekarang ini ketika undang-undang tersebut dikeluarkan oleh KPU seakan-akan pro kepada geng Solo, makanya mereka menanyakan hal ini. Pecat ketua KPU sekarang juga, dia masih main-main dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga negara yang wajib independen, tapi malah sebaliknya dia menerbitkan per KPU yang memihak ke depannya dan melindungi atau menutupi kasus ijazah palsu Mulyono dan anaknya. Rakyat siap menepalkan KPU dan Anda, tapi waktunya tidak lama akan hal itu. Nah, harusnya ini peringatan keras ketika masyarakat sudah menyampaikan hal ini. Rakyat Indonesia harus bersatu geruduk KPU atas kejahatan terhadap demokrasi. Kodari dan KPU harus dilengserkan, kalau perlu dinepalkan, agar bangsa Indonesia ke depan menuju Indonesia adil, makmur, aman, sejahtera, dan beradab. KPU sudah rusak, mereka lebih pro ke Jokowi. Ganti semua anggota dan ketua KPU secepatnya supaya ada keadilan. KPU harusnya bertanggung jawab atas pintu masuk kerusakan negeri ini. Banyak risetnya para pejabat-pejabat ternyata tidak ada yang amanah salam. Semua bidang yang ada, ya. KPU buat aturan sendiri buat lindungi kepentingan Jokowi dan Gibran. KPU harus bertanggung jawab atas ijazah palsu Jokowi dan Gibran yang meloloskan jadi calon presiden dan wakil presiden. Bu Widya perempuan yang cerdas dan amanah, juga berani karena benar, ya, yang ia sampaikan. Bu Widya ini cukup luar biasa, selalu menjadi garda terdepan. Nah, di sini KPU sudah tidak fair. KPU dan jaksa terlihat memanipulasi suara pemilu adil dan penjara. Gibran, Kaisang, Bobi udah nggak laku, jadilah irang biasa, nggak ada yang tertarik. Ini tipe video yang bisa jadi penyemangat buat yang orang yang mencintai keadilan seperti apa yang disampaikan oleh Bu Widya. Betul sekali. Sebetulnya di rezim Jokowi memang semua lembaga settingan, contoh pilpres setahun sebelumnya udah tahu hasilnya yang menang. Emang benar gila, dirasa rakyat kecil ini memang dikira nggak tahu, ya. Padahal kita mengetahui semua apa yang terjadi. Jadi itulah Indonesia, seperti pilpres kita udah tahu sebenarnya, sebelum pemilu pun kita udah tahu siapa yang menang. Nah, pecat ketua dan jajaran KPU pusat, ya,
Masyarakat meminta hal ini supaya adanya ketegasan, ya. Seperti yang sudah terjadi, kita jangan percaya lagi lah dengan survei. Wahai rakyat, contoh yang untung Kodari bisa ke istana karena survei bayaran plus janji jabatan, makan tahu dari hasil dosa lu. Ya, KPU kinerjanya seperti para ternak Mulyono, hanya mau melindungi satu atau dua orang saja dan korbankan jutaan puluhan rakyat yang mau akses dokumen persyaratan capres cawapres. Agak lucu jatuhnya. Masa itu nggak bisa sih, ya. Sebelum dinyatakan lolos verifikasi di KPU, harusnya semua dokumen calon, baik capres, cawapres, caleg DPR, caleg DPRD, caleg gubernur, wali kota, bupati, dan DPRD diuji keasliannya oleh ahli digital forensik yang netral dan dinyatakan sah, baru KPU bisa mengumumkan yang lolos verifikasi. Itu sebenarnya harus dilakukan, tetapi kita nggak tahu kenapa KPU tidak melakukan hal itu dan tidak mendapatkan ijazah asli dan palsu. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat lensa netizen dimanapun Anda berada, teman-teman, silahkan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antara satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.